Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu ada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah menu-menu yang ada dalam software JASP. Yang kedua adalah bagaimana mengkonversi data yang kita punya supaya bisa dibuka di dalam JASP. Dan yang ketiga adalah bagaimana mendeskripsikan data yang kita punya menggunakan software JASP. Oleh karena itu, silahkan teman-teman buka dulu software JASP-nya. Ini adalah tampilan utama software JASP. Menu utama dari software ini berada di sebelah kiri atas, ditandai dengan garis 3 berwarna biru. Perlu teman-teman ketahui, di dalam JASP di sini tidak ada menu untuk input data. Oleh karena itu, ketika teman-teman klik menu utamanya, di situ hanya ada tersedia fasilitas untuk open data saja. Jadi, data yang bisa dibuka di JASP itu diperoleh dari data menggunakan software yang lain. Bagaimana cara membuka datanya? Teman-teman klik open, pilih komputer, kemudian browse. Di sini, di dalam JASP, tidak semua file bisa dibuka oleh software ini. Yang bisa dibuka oleh JASP adalah file-file yang berekstension CSV, TXT, TSP, SAP, dan yang lainnya sesuai dengan yang teman-teman lihat di sini. Jadi sekali lagi, teman-teman tidak bisa membuka sembarang data, sesuaikan dengan ekstensi yang memang bisa dibuka oleh JASP. Di sini ada CSV dan TXT, ini adalah extension yang teman-teman punya ketika teman-teman berhadapan dengan Excel. Artinya apa? Artinya, dari data Excel tersebut, teman-teman harus merubah jenis extensionnya atau tipenya menggunakan tipe CSV atau TXT. Kemudian SAP di sini adalah ketika teman-teman mempunyai data di SPSS. Ini yang biasa kita gunakan di dalam JASP. Meskipun di sini mempunyai ekstensi yang lainnya, teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan tipe dari masing-masing software yang teman-teman punya. Kemudian, menu berikutnya yaitu menu analisis yang disediakan oleh JASP. Yang pertama adalah deskriptif, t-test, ANOVA, mix model, regresi, frekuensi, dan faktor. Di sini warnanya masih abu-abu atau tidak pekat dikarenakan kita belum mempunyai data. Nanti ketika sudah punya data, maka menu-menu analisis yang ada di JASP ini akan berwarna pekat. Itu adalah menu-menu yang ada di JASP yang mungkin nanti akan teman-teman pergunakan untuk olah data. Yang berikutnya adalah bagaimana mengkonversi dari file yang lain atau dari software yang lain sehingga bisa dibuka oleh software JASP. Misalkan saja saya punya data Excel. Di sini saya punya data deskripsi. Ini masih ekstensinya Excel. Nah, supaya bisa nanti dibuka di dalam JASP, maka teman-teman harus merubah dulu tipe datanya atau ekstensinya. Dengan cara klik file, pilih save as, kemudian pilih folder yang akan nanti teman-teman simpan file tersebut. Save as type-nya ganti dengan CSV atau comma delimited. Dikarenakan JASP bisa membuka tipe data yang CSV. Dengan namanya tetap sama, data deskriptif, tetapi save as type-nya adalah CSV, bukan lagi Excel workbook. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik save. Kemudian yes, artinya file ini sudah teman-teman konversikan ke tipenya adalah CSV. Teman-teman bisa lihat dari sini bahwa kita punya dua file sama-sama data deskriptif. Yang pertama adalah Excel workbook, dia berupa Excel. Yang kedua adalah
Microsoft Excel, Spread Value File. Artinya ini adalah ekstensinya CSV. Sehingga file ini bisa kita buka di software JASP. Itu adalah cara untuk mengkonversi file ketika teman-teman menggunakan data Excel. Bagaimana teman-teman, mudah bukan untuk mengkonversinya? Berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu statistik deskriptif menggunakan JASP. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus buka dulu file yang tadi dengan cara klik main menunya atau menu utamanya, pilih open, kemudian pilih komputer, kemudian pilih browse. Pilih file yang sudah tadi kita konversikan, yaitu data deskriptif. Di sini yang muncul adalah hanya tipe untuk CSV saja. Kemudian klik open atau buka, maka kita sudah masuk ke bagian software JASP. Ini adalah data yang ditampilkan oleh JASP. Terlihat menu-menu analisisnya sudah pekat. Ada deskriptif, t-test, ANOVA, mix model, regresi, frekuensi, dan faktor. Tentunya menu-menu ini harus teman-teman sesuaikan dengan jenis analisis apa yang akan nanti teman-teman gunakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan deskriptif terlebih dahulu. Misalkan saja, ketika teman-teman akan mendeskripsikan suatu data, teman-teman akan bertemu dengan ukuran-ukuran statistika, di mana ukuran-ukuran tersebut dapat kita golongkan menjadi ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran letak, dan juga bagaimana bentuk distribusinya. JASP bisa mengakomodir semuanya dengan cara teman-teman klik deskriptif. Kemudian di sini variabel apa yang akan teman-teman analisis? Dikarenakan nanti yang akan teman-teman analisis adalah mempunyai ukuran-ukuran tentang pemusatan, penyebaran, dan juga letaknya, maka biasanya variabelnya adalah variabel yang mempunyai skala pengukuran, interval, ataupun rasio. Dalam kasus ini, yang mempunyai pengukuran interval atau rasio ditandai dengan gambar penggaris seperti ini. Jadi di sini kita punya tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan misalnya kita pindahkan ke variabel, maka dengan sendirinya otomatis hasilnya akan terlihat bahwa data yang kita punya itu ada 92, di mana tidak ada data yang hilang. Rata-ratanya ada 160,788. Simpangan bakunya, minimum dan maksimumnya otomatis sudah langsung ada di dalam hasil analisisnya. Kalau kita menggunakan dua variabel, maka tinggal langsung teman-teman pindahkan tinggi dan berat badan. Di sini akan langsung serta-merta hasilnya akan terlihat juga. Ini adalah kalau teman-teman berhadapan dengan satu variabel, yaitu variabel tinggi badan saja ataupun variabel berat badan saja. Bagaimana kalau misalnya teman-teman akan melihat tinggi badan ataupun berat badan berdasarkan jenis kelamin? Maka jenis kelamin tersebut teman-teman bisa pindahkan ke dalam split. Sehingga nanti hasilnya otomatis akan langsung berubah, bahwa tinggi badan laki-laki dan perempuan dan berat badan laki juga berat badan perempuan seperti ini. Jadi di sini ketika kita memindahkan variabel atau mengubah variabel, otomatis hasilnya pun akan langsung berubah. Dan juga teman-teman kalau perhatikan di sini, output yang dihasilkan oleh JASP ini sudah sesuai dengan jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang mungkin nanti akan teman-teman gunakan. Berbeda dengan software lain yang masih bentuknya adalah kotak-kotak. Jadi ini lebih mudah lagi ketika teman-teman akan menggunakan hasil tersebut di dalam artikel ataupun jurnal yang mungkin nanti teman-teman akan pergunakan. Ini adalah untuk deskriptif statistik, defaultnya ada seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengetahui ukuran letak, ukuran penyebaran, ukuran pemusatan, dan yang lain-lainnya? Teman-teman bisa klik yang namanya statistik di sini. Klik statistik di sini, sehingga nanti akan muncul beberapa ukuran pemusatan. Di antaranya adalah modus, median, dan rata-rata. Ukuran penyebaran ada SE min, koefisien variasi, dan yang lain-lainnya.
juga ukuran letak, ada kuartil, ada persentil, dan juga bagaimana bentuk distribusinya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira mana saja yang akan teman-teman pergunakan. Misalkan saja kita akan menampilkan nilai median dan modusnya. Teman-teman tinggal langsung klik saja di sini. Modusnya diklik, median diklik, otomatis hasilnya akan langsung menambahkan ukuran pemusatannya untuk modus ataupun untuk median. Kemudian kalau teman-teman akan menampilkan nilai variannya, nilai ranknya, maka teman-teman tinggal diklik, maka akan muncul hasilnya di jendela outputnya. Ketika teman-teman akan menganalisis atau mendeskripsikan variabel yang lain, tetapi hasil yang pertama ini tidak akan hilang, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya klik deskriptif kembali. Otomatis variabelnya kosong lagi, yang ini nggak akan berubah. Contoh yang pertama tadi adalah ketika kita berhadapan dengan variabelnya adalah skala tongkrongan, interval atau rasio. Bagaimana kalau seandainya teman-teman akan menganalisis atau menyimpan di dalam variabel ini adalah skalanya ordinal atau nominal. Misalkan kita simpan golongan darah. Otomatis di hasilnya tidak ada yang namanya min, simpangan baku, dan yang lainnya, dikarenakan data yang kita punya adalah tipenya teks. Kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk jenis kelamin dan golongan darah ini bukan berupa angka. Perempuan, laki-laki, golongan darah A, B, AB, dan O, sehingga tidak ada berbentuk angka, maka tidak ditampilkan berapa nilai rata-rata dan yang lain-lainnya. Kalau teman-teman berhadapan dengan data tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan atau bisa menampilkan tabel frekuensinya dengan cara klik tabel frekuensinya. Otomatis nanti akan muncul dengan sendirinya bentuk tabel frekuensinya. Di sini dari 92 orang tersebut yang bergolongan darah A ada 26 orang, sekian persen, AB 3 orang sekian persen, dan seterusnya. Ini kalau teman-teman menggunakan datanya adalah skala pengukurannya ordinal atau nominal, atau biasa disebut dengan data kategori. Bisa dipahami? Oke. Bagaimana kalau teman-teman akan membuat plot? Ya, kita buka output yang baru. Untuk menu plot, teman-teman misalkan kita lihat tinggi badan dan berat badan. Kemudian kita klik plotnya. Di sini disediakan beberapa jenis plot oleh JASP. Yang pertama box plot, scatter plot, dan basic plot. Kalau teman-teman klik box plot, maka akan secara otomatis selain muncul deskripsi statistiknya atau di sini ukuran-ukuran yang tadi ada di menu statistik, bisa juga ditampilkan bagaimana bentuk box plotnya. Box plot di sini atau diagram kotak garis di sini, teman-teman bisa mengetahui bagaimana bentuk distribusi yang kita miliki berdasarkan data yang kita punya. Untuk tinggi badan dan berat badan mempunyai hasil yang berbeda. Di sini terlihat bahwa untuk tinggi badan dia cenderung mengikuti distribusi normal, sedangkan untuk berat badan di sini cenderung tidak normal. Dan untuk berat badan di sini mempunyai yang namanya nilai outlier atau nilai pencilan. Ditandai dengan ada titik-titik di atas garis ini. Mungkin teman-teman sudah pernah pelajari juga bagaimana cara membaca box plot. Ini ada nilai minimum, ini nilai maksimum, ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Sedangkan ini disebut dengan garis whisker. Ini pun sama, ini nilai minimum, ini nilai maksimum, ini adalah garis whisker yang dianjurkan. Dikarenakan ada titik yang meliputi garis whisker, maka dia dianggap sebagai pencilan atau outlier. Ini kalau kita bicara mengenai box plot. Kalau ingin mengetahui kira-kira nilai berapa aja sih yang merupakan pencilan, teman-teman bisa klik yang namanya label outlier.
Terlihat di situ bahwa yang mempunyai pencilan adalah pengamatan ke-37, pengamatan ke-60, 50, dan 67. Silahkan nanti teman-teman eksplor saja, sesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira mana yang sesuai dengan analisis yang akan teman-teman gunakan. Kemudian kita lihat juga scatter plotnya. Scatter plot di sini harus melibatkan dua variabel. Dikarenakan kita mempunyai dua variabel, yaitu tinggi badan dan berat badan, maka scatter plot bisa kita gunakan. Ini adalah scatter plotnya. Default seperti ini, supaya tidak terlihat grafik di atas ataupun di sebelah kanannya, maka kita nonkan saja di sini. Kemudian, apakah kita membutuhkan regresinya? Kalau smooth seperti ini, kalau linear seperti ini. Nanti silakan teman-teman sesuaikan saja. Jadi di sini kita bisa melihat ini adalah scatter plot untuk tinggi badan dan berat badan. Kemudian juga bagaimana untuk menentukan distribusi dari data yang kita punya, teman-teman bisa lihat dari basic plot. Untuk distribusi plot, teman-teman tinggal checklist di sini. Terlihat ini adalah bentuk distribusi untuk tinggi badan dan ini bentuk distribusi untuk berat badan. Di sini terlihat untuk variabel tinggi badan dia cenderung normal dan berat badan dia tidak normal, cenderung tidak normal. Bagaimana untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu normal atau tidaknya? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Kiki plot. Jadi Kiki plot di sini teman-teman bisa gunakan untuk mengetahui apakah normal atau tidak data yang kita punya. Teman-teman klik Kiki plotnya, maka hasilnya akan muncul, yaitu seperti ini. Kiki plot di sini untuk tinggi badan, ini Kiki plot untuk berat badan. Yang dikatakan dia mengikuti distribusi normal adalah ketika pencarian titik-titik yang kita punya, dia mengikuti garis lurus. Terlihat di sini bahwa untuk tinggi badan, sebagian besar pencarian titik-titiknya berada di sekitar garis lurus, maka bisa dikatakan data untuk tinggi badan berdistribusi normal. Sedangkan untuk berat badan, di sini banyak titik-titik atau pencarian titik-titik yang tidak mengikuti garis lurus, atau di sini ada berupa suatu pencilan, maka bisa dikatakan data untuk berat badan tidak berdistribusi normal. Untuk yang lainnya, silahkan teman-teman eksplor saja masing-masing sendiri-sendiri. Kalau misalnya nanti ada mau ditanyakan, kita ketemu di praktikumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.